3 bulan setelah suaminya meninggal, Soimah dijodohkan orang tuanya dengan Udin. Saat malam pertama, Soimah menunggu di tempat tidur sambil selimutan. Saat Udin membuka selimut, dia melihat Soimah tanpa busana, tanpa bra, tapi mengenakan CD warna hitam. Soimah bilang, "Mas Udin, bibirku, tubuhku, dan dadaku milikmu sekarang, tapi maaf mas," yang berpakaian hitam di bawah dia masih berduka cita. Udin mikir sejenak, terus dia bilang, "Gak apa-apa say, tapi sebentar ya, aku mau ke belakang dulu." Udin pergi ke kamar mandi, balik dari kamar mandi. Dia sudah bugil dan hanya mengenakan kondom berwarna hitam. Sambil nyengir Udin bilang, "Say, yang berpakaian hitam di bawah ini, dia mau menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya." Udin yang baru beberapa bulan bekerja di sebuah perusahaan, dipanggil ke ruangan direktur. Direktur berkata, "Kamu tahu kenapa dipanggil di sini?" Udin pun menjawab, "Tahu Pak, untuk promosi kerja saya bukan." Direktur berkata lagi, "Kamu belum setahun di sini. Masuk sini kamu jadi tukang antar surat, seminggu kemudian jadi sales, sebulan kemudian kamu saya angkat jadi sales manager, dan setelah 3 bulan kamu saya angkat jadi wakil direktur. Bulan ini saya pensiun, kamu gantikan saya ya." "Makasih Pak," kata Udin. "Kamu cuma bilang seperti itu?" tanya direktur. "Loh, Papa kan sudah janji kemarin." "Iya Han," kata Udin. Suatu hari ayah Udin mengundang teman masa SMA untuk makan malam. Temannya itu adalah bekas preman dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tattoo. Udin, yang masih kelas 5 SD, beserta ayah ibunya duduk satu meja makan saat itu. Sejak tamu datang, Udin tidak pernah melepaskan pandangannya dari tangan teman ayahnya yang penuh tato itu. Dari matanya terlihat seakan-akan dia menyimpan tanda tanya besar. Akhirnya dengan penuh kesopanan Udin bertanya kepada teman ayahnya itu, "Maaf ya Om, apakah ibunya Om gak pernah memberi kertas untuk menulis dan menggambar?" Sepasang merpati berkencan dan janjian untuk bertemu di pinggiran lantai 10 sebuah gedung pencakar langit. Merpati betina itu ada di sana tepat waktu, tapi merpati jantan terlambat 1 jam. "Di mana saja kau?" "Aku khawatir setengah mati. Aku merasa hari ini sangat cerah dan menyenangkan, jadi aku memutuskan untuk ke sini berjalan kaki." Soimah istri Udin baru pulang dari dokter karena merasa kurang enak badan. Udin pun bertanya, "Mama, sakit apa?" kata dokter. Soimah pun menjawab, "Gak ada apa-apa, cuma sedikit stres." Dokter menyarankan supaya kita rileks dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo atau Sydney. "Enaknya kita pergi kemana Pak?" "Enaknya kita pergi ke dokter lain saja," jawab Udin. Rombongan jamaah haji dari Tegal tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Langsung saja kuli-kuli dari Yaman berebutan untuk mengangkut barang-barang mereka yang mereka bawa. Akibatnya, 2 orang di antara kuli-kuli itu terlibat percekcokan serius dalam bahasa Arab. Melihat itu, rombongan jamaah haji tersebut spontan merubung mereka sambil berucap amin, amin, amin. Udin, panitia yang sedang berada di bandara itu menghampiri mereka dan berkata, "Loh kenapa Anda berkerumun di sini?" Mereka terlihat sangat fasih berdoa, apalagi pakai sorban, mereka itu pasti kiai, ucap jamaah haji. Udin, seorang tukang becak asal Madura yang dipergoki oleh polisi ketika melanggar rambu, becak dilarang masuk. "Apa kamu tidak melihat gambar itu?" "Itu kan gambar tak boleh masuk jalan ini," bentak Pak polisi. "Oh, saya melihat Pak, tapi itu kan gambar becak kosong, tidak ada pengemudinya." "Becak saya kan ada yang mengemudi, tidak kosong berarti boleh masuk," jawab Udin. "Bodoh kamu, apa kamu tidak bisa baca? Di bawah gambar kan ada tulisan bahwa becak dilarang masuk," bentak Pak polisi lagi. "Tidak Pak, saya tidak bisa baca, kalau saya bisa membaca maka saya jadi polisi seperti sampean, bukan tukang becak begini." Suatu hari di dalam kelas guru bertanya kepada muridnya, "Dilah cita-cita kamu apa?" "Jadi polisi Bu, kalau ada penjahat yang ganggu ibu aku bisa menembak dan nangkap mereka. Gratis untuk ibu." "Dilah ibu jadi terharu, Ferdi kamu jadi apa?" "Jadi dokter Bu, kalau penjahat melukai ibu bisa kurawat, buat ibu gratis."
Ibu jadi sangat terharu. Kalau kamu Udin, mau jadi apa? Tukang gali kubur, Bu. Kalau Dilah tidak berhasil menangkap dan penjahat berhasil melukai ibu, lalu Ferdi gak berhasil merawat ibu dan ibu meninggal. Ku sediain kuburan. Gratis tis untuk ibu. Pada suatu hari ada seorang guru matematika yang sedang mengajarkan hitung-berhitung kepada muridnya. Pintas cerita sang guru pun membuat soal dan menanyakannya kepada murid-muridnya. Seandainya apabila pesawat Lion Air dipiloti oleh penyabu dan mengangkut 560 orang anggota DPR RI, meledak di ketinggian 1000 kaki dan jatuh di pegunungan berbatu tajam dengan kemiringan 45 derajat, berapa kemungkinan yang selamat? Murid-murid menjawab serempak dan tegas, yang selamat 250 juta rakyat Indonesia, Bu. Pada suatu hari ada seorang suami yang menggugat cerai istrinya ke pengadilan daerah. Di pengadilan, dia diberikan beberapa pertanyaan. Apakah Anda benar-benar serius untuk menceraikan istri Anda? Serius, Tuan Hakim. Mengapa? Karena ia diperkosa, Tuan Hakim. Hah, bukankah Anda harus membelanya? Bukan menceraikannya? Seharusnya Pak Hakim. Tapi, saya lihat dia sempat ganti posisi.